Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik dan sehat semua ya anak-anak ya. Anak-anaknya Ya. Bu Guru. Bagaimana kabar Bu Guru, Bu? Oh, kabarnya Bu Guru selalu semangat dan sehat ya anak-anak. Bu Guru juga harapkan seperti itu ya anak-anak ya. Terima kasih Anggre sudah bertanya kabarnya Bu Guru. Nah anak-anak, Bu Guru sudah cek tadi di Google Form, anak-anak sudah mengabsen ya anak-anak ya. Terima kasih sudah disiplin untuk mengisi kehadirannya. Hari ini di Zoom juga nampaknya sudah semua anak-anak ya. Tapi Bu Guru panggil satu-satu dulu ya. Ya. Chandra? Hadir. Ini rambut baru nih Chandra ya. Semakin ganteng ini. Anak-anaknya Bu Guru ini sudah mau menjaga kerapian ya, walaupun di musim liburan ya anak-anak ya. Ya, berikutnya Wirya. Hadir, Bu. Ya, hadir. Terima kasih. Arlin. Hadir, Bu. Hadir. Doni. Hadir, Bu. Hadir. Dwi. Hadir, Bu. Ya, ini juga rambutnya baru ini ya, tambah ganteng ini Dwi ya. Ya. Putri. Hadir. Hadir. Ya. Anggre. Hadir, Bu. Hadir. Dewi. Hadir. Hadir. Sofia. Hadir, Bu. Hadir. Ya, terima kasih anak-anak. Sudah disiplin sekali ya, tadi tepat waktu sudah masuk di Zoom dan sudah mengabsen hari ini anak-anak. Nah, seperti biasa, semoga pembelajaran kita ini lancar nanti ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin? Saya, Bu. Silakan Arlin. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih ya Arlin dan anak-anak sekalian. Sudah tadi berdoa dengan baik. Semoga kita lancar nanti belajarnya dan bermanfaat anak-anak ya. Nah, seperti biasa untuk memupuk semangat anak-anak ya, semangat cinta tanah airnya, nasionalismenya anak-anak, yuk kita menyanyikan salah satu lagu nasional, Halo Halo Bandung. Ya, Bu Guru share dulu anak-anak ya, kita bernyanyi bersama-sama. Ya, Bu. Sudah terlihat anak-anak? Belum. Lagunya belum ya? Om Swastiastu. Menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pulang kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pulang kembali. Mari pulang kembali. Mari pulang kembali. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Semangat sekali ya menyanyikan anak-anak. Ya,
anak-anak sudah mewujudkan salah satu karakter ya, yaitu nasionalisme anak-anak. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan tempo PPK anak-anak. Siapa yang mau mimpin? Saya, Bu. Doni. Iya, yang semangat ya Doni pimpinnya biar teman-temannya juga semangat. Toko PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Yes. Yes, iya semangat sekali. Lanjutkan dengan salam PPK-nya Doni. Salam PPK. cerdas, Berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk tangan anak-anak. Ya, itu sudah ya tadi anak-anak ya. Nah, sekarang sebagai apa namanya? Terus Bu Guru ingatkan anak-anak ya. Di masa pandemi ini anak-anak ingat mematuhi apa anak-anak? protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari virus corona sekarang ya. Karena ini virusnya tidak terlihat anak-anak, jadi susah untuk apa namanya melihat ketika ada virus atau tidaknya. Nah, protokol kesehatan yang pertama apa anak-anak? Mencuci tangan. Mencuci tangan, Anggrek. Arlin apa Arlin? Menjaga jarak. Iya. Apalagi Chandra? Pakai masker, Bu. Iya, memakai masker, Sofia. Terima kasih anak-anak masih ingat dan itu dilaksanakan ya anak-anak ya. Supaya anak-anak terhindar dari virus corona. Nah, kemarin anak-anak Bu Guru sudah jelaskan ke anak-anak apa namanya penemu itu. Jadi mereka itu bisa menjadi penemu dunia itu karena apa anak-anak? Karena membaca buku. Iya, rajin membaca buku. Arlin masih ingat ya. Jadi penemu ini karena rajin membaca buku sehingga mereka bisa menemukan sesuatu anak-anak yang berguna bagi kita semua ya. Nah, anak-anak sekarang Bu Guru akan ajak anak-anak berliterasi ya, membaca sebuah puisi nih. Bu Guru ambil dari karya anak-anak ya. Bu Guru ambil satu dulu, nanti sisanya akan bergiliran akan mendapat dibacakan hasil puisinya. Ya, sekarang puisinya Anggrek Bu Guru mau share dulu ya. Gimana Anggrek, siap ya? Siap, Bu. Ya, yang lain nanti setelah Anggrek membaca puisinya, anak-anak yang lain akan menyampaikan apa sih isi dari siap ya Anggrek ya. Yang lain bisa dimatikan dulu mic-nya. Anggrek saja yang akan buka mic-nya ya. Ya, siap ya. Bu Guru share dulu ya Anggrek ya. Nah. Bentar. Iya, kegiatan literasi. Nah, sudah terlihat judulnya, Nana? Sudah, Anggrek ya? Sudah. Sudah, Bu. Sekarang Bu Guru munculkan puisinya. Ya, silakan Anggrek dibaca puisi. Air karya Anggrek. Engkau muncul di atas daun saat pagi. Engkau pun turun, membuat anak-anak senang menyapamu. Engkau air, engkau tak akan terganti. Engkau sumber kehidupan. Tidak ada yang bisa hidup tanpamu. Air, engkau sumber tenagaku. Engkau selalu ada untukku. Kan ku jaga kau selalu. Iya, luar biasa sekali Anggrek. Tepuk tangan anak-anak. Nah, Bu Guru rasa anak-anak yang lain juga pasti baik sekali seperti Anggrek tadi membacanya ya. Sudah penghayatannya sudah bagus ya. Nah, sekarang giliran anak-anak yang lain. Apa isi dari puisi yang dibaca oleh Anggrek tadi? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, Putri. Silakan Putri. Tentang air, Bu. Tentang air, ya. Nah, siapa lagi yang mau jawab? Udah bagus, Putri. Saya, Bu. Ya, Dwi, silakan. Tentang air bagi sumber kehidupan.
Iya, tentang air sebagai sumber kehidupan. Itu jawabannya Dwi. Ada lagi yang lain anak-anak? Cukup ya? Iya, bagaimana Anggrek? Ya, itu benar, Bu. Penting dalam kehidupan sehari-hari. Iya, begitu ya kata Anggrek tadi ya. Jadi anak-anak sudah paham berarti puisinya ini tentang air ya anak-anak ya, yang berguna bagi kehidupan kita anak-anak ya. Nah, ini kalimat terakhir yang akan Bu Guru tekankan. Apa ini anak-anak? Kan ku jaga kau selalu. Iya, akan kujaga kau selalu. Ingat ya anak-anak ya, tepati janjinya untuk menjaga air itu selalu. Siap anak-anak? Iya. Ya. Iya, siap. Bagus sekali anak-anak. Nah, hari ini di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa anak-anak ya? Iklan, Bu. Tentang iklan. Terus belajar apa lagi kita kemarin? Campuran. Tentang satu tunggal lagi? Karya seni rupa daerah. Bagus-bagus sekali ingatan anak-anaknya Bu Guru ya. Nah, hari ini kita juga belajar itu anak-anak ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan media elektronik kan anak ya. Kemarin sudah media cetak, sekarang elektronik. Kemudian kita akan belajar juga tentang karya seni rupa daerah, tapi khusus sekarang anak-anak ke batik jumputan. Dan yang terakhir anak-anak nanti akan belajar menggolongkan sekarang sat tunggal dan sat campuran, anak-anak ya. Jadi nanti anak-anak belajar selama pembelajaran ini tolong diperhatikan dengan baik, lakukan dengan baik kegiatannya supaya nanti di akhir Bu Guru harapkan anak-anak yang pertama dapat menganalisis unsur-unsur iklan media elektronik, kemudian nanti menyajikan anak-anak hasil kesimpulannya seperti biasa, unsur-unsur iklan media elektronik dan isi dari paparan iklan media elektronik tersebut. Yang ketiga, nanti anak-anak akan menganalisis langkah pembuatan batik jumputan anak-anak. Ya, batik jumputan, kemudian anak-anak juga nanti diharapkan dapat membuat kreasi rancangan kain batik jumputan. Ya, ini pasti seru nanti. Kemudian yang terakhir, di pembelajaran yang muatan IPA-nya, nanti anak-anak Bu Guru harapkan dapat menganalisis penggolongan benda-benda mana saja yang termasuk sat tunggal dan campuran. Sekarang digolongkan ya. Kemudian yang terakhir, anak-anak juga akan melaporkan hasil pengamatan anak-anak tentang benda-benda yang termasuk sat tunggal dan campuran. Bagaimana? Siap anak-anak? Siap, Bu. Nah, masih semangat? Masih. Yuk kita tepuk semangat dulu ya. Ya, anak-anak ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, bagus sekali anak-anak. Ya, sudah semangat. Bu Guru yakin nanti sampai akhir pun anak-anak akan semangat. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru awali dengan bermain game kan anak-anak ya? Mau anak-anak? Mau, oke. Nah, gamenya sudah pernah dulu Bu Guru ajar anak-anak bermain ini, tapi sekarang main lagi ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari nanti. Ya, anak-anak ya, nanti Bu Guru kirimkan link gamenya di chatnya. Anak-anak kameranya saja ditutup, suaranya biarkan dibuka ya. Ya, Bu Guru kirimkan sekarang ya. Main dong. Iya, ayo anak-anak. Ya semua ini ya. Nah, kita lihat ini. Nah. Wah, pintar-pintar ini anaknya Bu Guru ya. Sudah dapat baca berarti sebelumnya. Mudah-mudahan dengan belajar nanti jauh lebih baik ya hasilnya anak-anak ya. Nah, bagus sekali anak-anak. Terima kasih ya. Seru anak-anak bermain gamenya? Seru. Iya, lain kali kita akan bermain lagi ya. Mungkin game yang Ya, lain. Ya, anak-anak semangat ya. Nah, dimatikan mic-nya dulu. Iya. Urus stop dulu share-nya. Nah, anak-anak tadi sudah bermain ya. Itu nanti akan kita pelajari ya anak-anak ya di pembelajaran hari ini.
Iya, di kegiatan hari-hari anak-anak ketika selesai pembelajaran daring ini apa saja ya kira-kira anak-anak? Siapa yang mau berbagi aktivitasnya anak-anak? Saya, Bu. Iya, silakan Arlin ya, yang lainnya didengarkan. Setelah selesai belajar, saya makan Hmm. dan mengganti baju. Setelah mengganti baju, saya mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas, saya menonton TV sebentar. Dan setelah itu saya bermain bersama adik. Wih, padat ya aktivitasnya Arlin ya. Terima kasih Arlin. Iya, Iya. kita lanjutkan ke teman yang lain. Mungkin ada yang mau berbagi lagi? Saya, Bu. Siapa? Iya, Anggrek. Ayo Anggrek, silakan. Setelah saya belajar, saya makan, lalu mengerjakan tugas, menonton televisi, dan bermain dengan adik. Iya, Ya, Bu. bermain dengan adik. Iya, terima kasih Anggrek ya. Mungkin Ya, dua Bu. saja cukup anak-anak ya. Ada kegiatan yang sama apa tidak dari kegiatan Arlin sama Anggrek? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Sophia? Iya, sama-sama bermain sama adik lagi. Menonton televisi. Iya, menonton televisinya juga sama tadi ya. Itu kegiatannya anak-anak ya. Terima kasih ya. Jadi di saat menonton televisi, Arlin sama Anggrek kan ada itu acaranya. Nah, di jeda-jeda acara itu biasanya muncul apa ya biasanya? Iklan, Bu. Oh, iklan. Tahu ya? Ya, jadi di jeda-jeda acara atau acara TV itu biasanya muncul iklan kan anak ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Iklan yang ada di televisi itu adalah contoh dari iklan elektronik anak-anak. Ya. Nah, sekarang guru akan share sebuah video iklan elektronik ya. Nanti anak-anak disimak dengan baik, lalu anak-anak akan bertanya jawab dengan temannya tentang isi iklan yang akan guru tayangkan. Siap anak-anak ya? Siap. Ya, Guru share Bu. sekarang. Siap. Dimatikan sambil menunggu baru dibuka kembali. Nah, ini yang kita pelajari tema 9, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, udah muncul si Chandra ini bawa kaca pembesar. Ayo mengamati video iklan elektronik. Ya, disimak anak-anak ya. Ya, Bu. Ampun Pak, ampun. Ini dah, Pak, dia malingnya. Maling apa kamu ah? Maling apa kamu? Ini Pak, ini. Hah, sarung. Ngapain lu maling nanggung kali? Kenapa nggak motor gitu ke TV? Ngapain sih maling sarung aneh-aneh aja? Mau tahu? Sarung ini bahan utama kain lender. Desainnya yang modern, buat Anda nyaman dan berbeda dari kalian. Sarungku, sarung lender. Iya, tadi itu ya iklannya anak-anak. Bagaimana? Sudah menyimak tadi ya? Sudah, baik. Nah, guru kasih waktu dulu beberapa menit. Nanti kalau sudah siap, anak-anak siapkan pertanyaannya dan yang lainnya siap-siap untuk menjawab pertanyaan dari temannya ya. Ya, Bu. Sudah siap anak-anak? Sudah, silakan. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Bu Guru catat di sini, nanti Bu Guru rangkum. Siapa? Ya, Chandra. Silakan Chandra. Apa judul iklannya? Baik, Chandra menanyakan apa judul iklannya. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Wirya. Apa saja yang ada di iklannya? Ya, bagus pertanyaannya. Lagi, siapa lagi? Ya, Arlin. Apa tujuan iklannya, Bu? Tujuan iklannya. Ya, luar biasa pertanyaannya. Berikutnya, ayo. Apa isi iklannya, Bu? Siapa itu? Saya.
Ya, Sofia, apa isi iklannya? Ya, semakin bagus pertanyaannya. Ayo Bu Guru tampung lagi satu aja deh pertanyaan. Saya Bu, Ya, Sodoni silakan. bagaimana bahasa iklannya? Ya, bagaimana bahasa iklannya? Bagus-bagus pertanyaannya ya. Nah, yang lainnya siap-siap ya untuk menjawab. Kalau bisa silakan dibuka mute-nya ya, buka suaranya. Oke, untuk pertanyaan pertama. Nah, ini Bu Guru rangkum ya anak-anak ya, pertanyaan dari anak-anak tadi. Kira-kira seperti ini ya pertanyaannya. Nanti kalau ada yang kurang nanti Bu Guru tambahkan. Iya, pertanyaan pertama. Iklan apakah atau apa judul iklannya? Ya, pertanyaan dari Chandra, siapa yang mau jawab? Saya Bu, Ya, Doni. judul iklannya Sarungku Sarung Bunda. Sarungku sarung Anda. Iya, bagus sekali. Gimana Chandra? Bisa diterima jawabannya? Saya Bu, Bisa, baik. Bu Guru akan tampung dulu ya, nanti akan Bu Guru jelaskan. Ayo, pertanyaan yang kedua. Ya, Bu. Apa saja yang ada di iklannya? Ayo. Suara orang ada kehendak, Bu. Iya, ada suara, ada orang, ada kain endaknya ya. Iya, bagus jawabannya Sophia. Ada yang lain jawabannya? Sama? sama. Sama, baik. Ya, itu jawabannya. Gimana Wirya? Iya, nggak kedengeran Wirya. Gimana jawabannya, benar ya? Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin Wirya masih bingung ya, benar apa tidaknya. Nanti Bu Guru jelaskan. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa tadi ini unsur-unsur ya, sama ya tadi. Berikutnya tujuan dulu ya, tujuan dari pertanyaan Arlin. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya Bu, Ya, silakan Putri. untuk mengajak orang menggunakan Anda sebagai sarung. Iya, untuk mengajak orang menggunakan enggak sebagai sarung. Gimana, Arlin? Ya Bu, Ya, oke. Ditampung dulu ya jawabannya. Ya, bagus sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya dari siapa ya? Dari siapa ya? Dari Sofia. Hanya ini pertanyaan terakhir di sini Bu Guru rangkum ya. Pertanyaan terakhir, apa isi iklannya? Siapa yang jawab? saya Bu, Ya, Dwi, silakan Dwi. tentang iklan yang menjual sarung Anda. Iya, tentang iklan yang menjual sarung Anda. Bagaimana, Sofia? Bisa diterima jawabannya dulu? Bisa, Bu. Bisa, baik. Oke. Bu Guru lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Dari Doni, siapa yang mau jawab? Saya Bu, Iya, Alin, silakan. bahasa iklannya menarik, tapi kurang ada tulisannya. Ya, bahasa iklannya tadi katanya menarik, tapi kurang ada tulisannya ya. Tapi tetap mau nggak kira-kira Alin memakai Anda itu sebagai sarung? Mau? Masih mau, iya. Untuk laki-laki sebenarnya itu ya. Tapi perempuan juga bisa dipakai kaman untuk keburu. Luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya dulu. Pertanyaannya bagus-bagus, jawabannya juga bagus-bagus semua ya. Nah, anak-anak, biar anak-anak paham tadi ya jawaban seperti benar atau tidak, dan anak-anak supaya lebih paham, Bu Guru akan tampilkan sekarang penjelasan tentang unsur-unsur iklan media elektronik. Diperhatikan anak-anak ya, kalau ada yang perlu dicatat silahkan dicatat. Nah, unsur-unsur iklan elektronik. Bu Guru ingatkan kembali, iklan elektronik itu ada 3, apa saja? Televisi, Televisi, radio, dan internet. internet, dan radio. Internet, ya itu ada 3. Nah, sekarang unsur-unsurnya bagaimana? Ini dia ya. Unsur-unsur iklan internet sama televisi itu hampir sama anak-anak ya, bahkan sama ya. Jadi ada unsur yang pertama, kira-kira ini apa ini ya? Suara. Oh, ada suara, bagus sekali. Ya, memang harus ada suara anak-anak ya, mau suara dari musiknya atau orangnya yang berbicara. Kemudian ini ada apa ini? Ada orang, ada gambar bergeraknya ya di sana. Jadi ini sangat penting anak-anak untuk menarik perhatian juga. Nah, ini yang terakhir anak-anak, unsur-unsur iklan televisi dan internet harus ada kalimat iklan. Baik secara lisan tadi ya, di sarungku sarung Anda itu tidak ada tulisannya kata Arlin, tapi sudah dilisankan dalam bentuk bahasanya. Itu dia anak-anak ya.
Kemudian berikutnya unsur iklan yang terakhir. Unsur iklan apa ini? Jelas. Unsur iklan apa, Nana? Radio. Baik. Nah, hanya satu ini unsurnya, Nana. Apa saja? Suara. Jadi di iklan radio itu kita hanya bisa mendengarkan suara saja. Ya, suara saja, anak-anak ya. Baik. Anak-anak, itu tadi unsur-unsur iklan media elektronik. Guru lanjutkan ke bahasanya bagaimana? Tadi pertanyaannya siapa itu ya? Doni ya. Nah, bahasanya bagaimana? Hampir sama dengan iklan-iklan yang lain, anak-anak. Bahasa yang pertama yaitu persuasif. Ada yang masih ingat persuasif itu apa? Memuji orang untuk membeli. Siapa itu? Putri. Putri, ya, memuji orang supaya mau membeli. Bagus sekali jawabannya Putri. Lanjut lagi. Nah, informatif. Apa itu informatif? Mengerti. Jelas. Ya, Putri rupanya masih ingat sekali ini ya. Jelas ya, yang disampaikan itu harus jelas. Memberikan informasi yang lengkap dan jelas. Berikutnya. Nah, yang terakhir. Komunikatif. Komunikatif. Siapa yang mau menjawab? Komunikatif itu Saya, apa Bu. ya? Nah, silakan Dewi. Menarik. Menarik dan mudah untuk diapakan, Dewi? Dipahami. Ya, dipahami. Bagus sekali anak-anak ya. Masih ingat ini dengan pembelajarannya. Berarti menyimak dengan baik. Itu tadi anak-anak ya. Tentang unsur-unsur iklan dan bahasa iklannya. Nah, Bu Guru mau ngecek nih anak-anak. Anak-anak kira-kira paham apa tidak ya dengan penjelasan yang sedikit tadi Bu Guru sampaikan. Ada 3 anak-anak. 3 iklan media elektronik. Nah, sekarang Bu Guru minta anak-anak untuk menganalisisnya. Mau dari mana dulu nih? Iklan televisi, iklan internet, apa radio? Televisi. Televisi. Televisi aja. Baik. Televisi ya, yang lainnya disimak. Nanti Bu Guru akan tanyakan apa hasil analisis anak-anak. 1 orang aja ya, satu ini iklan 1 orang aja. Ya, kalau ada yang mau menambahkan. Proyektornya di sini. Semua kelihatannya baik. Tapi awas, usus belum tentu baik. Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar RKC Sirota strain, dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Minum Yakult tiap hari. Iya, itu tadi iklan televisinya. Siapa yang kira-kira bisa menganalisis? Ayo. Saya, Bu. Ayo. Siapa? Dewi. Ya, silakan Dewi. Iklan televisi Yakult ada gambar bergerak, suara, tulisan. Isinya tentang minum Yakult setiap hari agar usus kita sehat. Iya, bagus sekali. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Dewi. Guru rasa jawaban teman yang lain gimana? Sama? Sama, Bu. Sama. Iya, mudah-mudahan sama ya. Benar-benar memahami. Berikutnya, mau iklan apa? Ayo, iklan internet apa radio? Radio, Bu. Internet, radio. Ayo yang mana? Radio, Bu. Radio. Apa? Internet. Ayo, siapa yang duluan? Iya, internet aja. Oke, internet dulu ya, Sophia ya. Ya, kita lihat iklan internet. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Iya, nggak lebay katanya ya, pas ya. Siapa yang anak-anak siapa yang mau menganalisis ini? Siapa itu? Saya. Doni. Oke, Doni, ayo. Iklan internet tentang minuman Sprite, ada produk, suara, gambar bergerak, kalimat isinya tentang minuman Sprite yang menyegarkan. Kak lebay katanya, Bu. Gak lebay. Oke, baik, bagus sekali. Doni dulu. Nah, kata-kata akhirnya ya nggak lebay, ya nggak berlebihan. Pas berarti ya.
Oke, bagus sekali. Ada jawaban yang lain anak-anak untuk iklan internet? Tidak, Oke, sudah Sama, pas. Bu. Sudah pas ya, nggak lebay ya jawabannya. baik. Ya, kita lanjutkan ke yang terakhir. Nah, iklan radio. Siapa yang mau? Nanti ya, dengarkan dulu ya. Didengarkan dulu. Lapar, Neng. Minum nih sari kacang hijau dari Ultra Jaya. Sari kacang hijau diproses secara higienis tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Wih, selain mengenyangkan, rasanya enak juga ya. Tentu, sari kacang hijau enak, bikin kenyang, dan menyehatkan. Dari Ultra Jaya. Iya, ini iklan minuman juga ya. Iya. Siapa yang mau menganalisa Anggrek, Bu. anak? Anggrek ya, silakan. Iklan radio tentang minuman sari kacang hijau. Unsur-unsurnya ada suara aja, Bu. Nah, terus? Isinya tentang minuman kacang hijau tanpa bahan pengawet dan enak. Iya, dan enak tentunya ya. Tepuk tangan dulu untuk Anggrek anak-anak. Iya. Ada yang mau menambahkan jawabannya Anggrek? Nggak ada. Ini Bu Guru kasih 2 jempol ya, bahkan 4 jempol kalau ada ya. Bagus-bagus ini anak-anak yang Bu Guru ya, memperhatikan dengan sangat baik. Ya, anak-anak kita relax dulu sebentar ya. Kita ice breaking dulu sebentar. Ya, Bu. Ayo, tangan dulu biar nggak nanti kaku nanti ya. Oke. Indonesia. Oh, masih ingat. Indonesia. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, begitu lebih cepat ya. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Iya, tepuk tangan untuk anak-anak yang Bu Guru semua. Ya, gimana? Semangat? Masih semangat. Ya, baik sekali anak-anak ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak tentang unsur-unsur iklan tadi ya. Jawaban pertanyaan dan jawaban dari teman-temannya tadi gimana kira-kira? Sudah sesuai ya dengan penjelasannya Bu Guru? Sesuai. Iya, anak-anak. Iya, iklan yang pertama tadi itu iklan apa ya? Yang dibilang maling-maling tadi itu? Iklan di televisi. Ya, iklan di televisi ya. Elektronik. Elektronik tentang apa ya? Ayo, siapa yang mau jawab? Tentang full, Bu. Yang pertama tadi, yang paling pertama tadi yang dibilang maling, Tentang kain, Bu. Oh, tentang kain. Kain apa, Anggrek? Kain endek. Kain endek. Kain endek itu dari mana, anak-anak? Kain endek. Jawa. Oh, endek loh, endek. Dari Bali. Lupa sama hasil karyanya sendiri ya, daerahnya sendiri. Dari Bali itu ya. Iya. Ada loh anak-anak kain yang terkenal ya di Indonesia ya, sudah mendunia. Kain apa anak-anak, ada yang tahu? Batik, Bu. Bagus sekali Arlin ya. Ya, ada kain apa? Batik tadi anak-anak ya. Ya. Itu kain batiknya. Ya. Ya. Ya, jadi kain batik itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Dari Jawa. Ya, dari Jawa. Nah, ini Dewi, ini baru bener ya. Kain batik itu dari Jawa ya, anak-anak ya. Kain batik itu dari Jawa, anak-anak. Jadi ini sudah terkenal di dunia ya. Kain batiknya sudah digunakan oleh apa namanya? Di fashion dunia ya, pakaian-pakaian yang ada di dunia. Ya, Bu. Itu luar biasa anak-anak ya. Kita harus bangga dengan negeri kita. Nah, jadi kain batik ini ada lagi sekarang sedang tren anak-anak ya, kain batik jumputan. Pernah dengar anak-anak? Pernah. Pernah, ada yang pernah, ada yang tidak. Padahal dipakai ini ya, yang perempuan biasanya nih, ibu-ibunya nih. Kalau biasanya ngeliat ibu-ibunya pakai kamen biasanya ya. Ini Ya. tren anak-anak sekarang kain batik jumputan. Ya, ada yang tahu kain batik jumputan itu seperti apa? Ada yang pernah lihat?
Apa? Pernah. Pernah yang pernah. Oke, Bu Guru ya sekarang biar anak-anak bisa melihat kain batik. Iya. Hai guys, ayo berpikir jernih. Ya. Kita buka lembaran berikutnya. Nah, ini anak-anak. Nah, pernah nggak? Pernah. Ya, batik jumputan. Batik jumputan itu artinya apa ya kira-kira ya? Kok namanya batik jumputan? Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, jadi batik jumputan itu berasal dari kata jumput kan anak. Nah, jumput-jumput diambil ya. Diambil sedikit lalu diikat, diambil sedikit diikat dan kemudian membentuk motifnya ini, pola-polanya beda-beda ya. Ini menarik anak-anak ya. Nah, apa saja ya kira-kira alat dan bahannya dulu dan anak-anak ada yang pernah lihat atau dengar alat dan bahannya kira-kira apa ya kalau mau buat batik jumputan ini? Harus ada apa? Warna. Ya, baik. Kain warna itu ya, itu yang paling penting mungkin anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan sedikit. Ini dia, yang pertama harus ada kain, betul. 100 sudah anak-anak harus ada kain ya. Kalau nggak ada kain apa dipakai ya? Kemudian berikutnya harus ada apa ini? Berwarna ya. Warnanya tentunya harus pewarna pakaian anak-anak biar bagus hasilnya. Ya. Ya. Berikutnya ada apa ini? Karetnya kira-kira untuk apa ini anak-anak? Kalau karetnya kira-kira untuk apa? Untuk ini? mengikat. Benar. Ikat apa? Ikat rambut? Ikat jenggot? Ikat kainnya ya. Kita lihat ya. Nah, sekarang bahan-bahannya sudah. Mungkin ini belum lengkap ya. Nanti di video akan dijelaskan lebih lanjut ya. Tentang bagaimana sih langkah-langkahnya anak-anak. Nah, sebelum ke video, kira-kira langkah yang pertama apa ya? Basahi kain. Ya, kainnya dibasahin. Terus kedua, ikat kainnya di mana? Diikat kainnya di pohon. Diikat sama batu atau kelereng. Oh, diikatkan dengan apa, batu sama kelereng ya? Gimana itu maksudnya Arlin ya? Mungkin nanti di videonya bisa lebih jelas ya. Bagus sekali jawaban anak-anak. Nah, kita lihat ya, disaksikan dengan baik. Nanti anak-anak akan membuat ini anak-anak, makanya diperhatikan dengan baik biar gini, biar ngerti cara buatnya. Dulu ini Dewi ini kenapa goyang-goyang gitu? Kenapa lanjut-lanjut gitu ya? Iya. Kira ada gempa di situ. Ya. Iya. Ya anak-anak ya. Oke, kita saksikan videonya. Anak-anak disimak, ditulis kalau ada yang perlu ditulis ya. Oke, Bu. Ini adalah bahan-bahan Nah, untuk ini membuat bahan-bahannya. batik jumputan. Pakai Langkah yang kelereng ya. pertama kita akan membuat motifnya terlebih dahulu. Nah, buat motif katanya. Kita yang pertama akan membuat motif dengan bantuan benda yaitu kelereng. Nah, ini pakai bantuan Kita simpan kelereng kelerengnya di katanya tengah. untuk membentuk motifnya Kemudian ya. kita ikat memakai karet. Ikatannya harus kuat. Ya, harus kuat ini anak-anak. Putar-putar. Biar bagus hasilnya. Setelah satu diikat, kita bisa tambahkan lagi 1, 2 atau beberapa kelereng sesuai keinginan Sesuai masing-masing. keinginan ya, sesuai selera. Kali ini saya akan memakai Ya, Bu. 5 kelereng. Ini hanya contoh, jadi nanti anak-anak bisa mengkreasi. Kain yang diberi ikatan karet nantinya tidak akan kena warna. Nah, seperti ini sudah 3, Ya, sudah tinggal 3. tambah 2 dan jadinya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk motif yang pertama. Motif yang Sekarang kita akan membuat motif yang kedua. Masih memakai kelereng tapi hanya 1 kelerengnya. kasih kelereng nih ya. Nah saja, kemudian kita ambil lagi bisa karet. dipakai buat motif Kemudian jumputan kita ini. ikat di bawahnya. Nah, Ikat dengan sangat kuat. Kemudian ambil lagi karetnya, ikat lagi di bawahnya sampai ke bawah. nah, itu dia. Di sini kita memakai 5 karet. Baru 4, sekarang yang kelima paling ujung.
Nah, ini dia diikat dengan karet. Nah, motif yang kedua selesai. Motif yang Seperti kedua ini ya. selesai. Ini yang pertama, Ya. ini yang kedua. Ya. Setelah ini selesai, nanti kita akan beri warna. Nah, Kita akan ini memakai warna warnanya hanya satu warna untuk pewarna ini ya, pewarna pakaian. Kemudian kita sekarang akan buat lagi Nah, pakai motif ini yang ya. ketiga Sekarang pakai dengan warna yang ketiga. berbeda. Ini pakai ini dia pulpen. Kita gulung-gulung, di dalamnya ada pulpen bekas. Nah, ada pulpen Kemudian bekas kita beri anak-anak. karet. Nah, diikat. Ini harus kencang nih ikatnya anak-anak ya. Jangan lupa ikatannya harus kuat. Harus kuat. Ya. Kita ikat. Kira-kira gimana bentuknya nanti? Siap. Jadinya akan seperti ini. Nah, sekarang ini Sekarang motif kita ambil berikutnya. Nah, ini motif pakai batu yang kan anak. keempat. Kita memakai batu. Jadi Motif boleh yang keempat apa ini saja sama dipakai seperti ya. motif yang Dan nanti pertama memakai kelereng, cuman ini pakai batu dan batunya lebih banyak. Hmm. Juga karetnya lebih banyak. Nah, karetnya lebih banyak, batunya lebih Nah, ini motif yang keempat ya. Tambahan karetnya di bawah batu-batu itu. Hmm. Sekarang untuk memasaknya kita Ngapain ini, panaskan air anak-anak? terlebih dahulu. Merebus air. Ketika sudah hangat, memasak kita airnya. masukkan pewarna Campur dengan satu-satu ya. Kita Hati ya warna nanti pink ya dulu. anak-anak kalau pas Kemudian praktek, kain yang sudah pakai air panas soalnya. diberikan motif tadi kita masukkan ke dalam air Nggak perlu dingin. didampingi sama orang tua. Lalu kita masukkan ke dalam panci. Ya, Kemudian kita aduk-aduk Ya, diaduk-aduk kurang lebih ya. 15 menit. Kemudian kita tiriskan. Tiriskan. Beberapa menit setelah kita tiriskan, kita buka Nah, ini ikatan dia ya. karetnya. Setelah ditiriskan, bagaimana hasilnya? Setelah kita buka, kita bisa melihat hasilnya. Nah, Kemudian kita jemur bagus ya, sebentar Nana ya. saja sampai kering. Nah, ini dijemur sampai Nah, kering. Ini yang Untuk warna yang lain, Yang- prosesnya sama. Nah, ini warna Direndam yang dulu pakai air dingin, dipanaskan, Hmm. 15 menit kurang lebih, ditiriskan. Nah, ini dia. Kemudian dibuka Buka karetnya, lalu dijemur. Ini untuk warna hijau. Dengan motif yang tadi kita kumpulkan. Nah, sudah. Untuk yang biru juga, Yang biru sama. bagus ya. Yang biru juga direndam dulu sama ya. di air Ini dingin, warnanya aja kemudian beda dimasukkan sama ke motifnya. dalam panci yang isi pewarna. Kurang lebih 15 menit, ditiriskan. Beberapa menit, kemudian dibuka ikatan karetnya. Ketika membuka ikatan karet, kita harus berhati-hati saat Ya, harus hati-hati nih anak-anak karena menggunakan pakai pisau ya, benar tajam. Ya. dan kita bisa melihat hasilnya. Oh, bagus ini ya yang Ini terakhir untuk ya. yang warna biru. Motifnya bagus ini. Nah, ini batik yang sebelum, warna pink, ini sesudahnya jadinya. warna Ini hijau, sebelum, ini sesudah. Ya. dan biru. Ini sebelum, ini sesudah. Terima kasih sudah menonton videonya. Nah, Selamat. gimana anak-anak? Sekarang bisa ngelihat ya caranya? Udah paham? Ya, sudah paham yakin? Yakin. Yakin? Oke, kalau sudah paham, Bu Guru mau nanya nih sama Arlin. Tadi bahannya apa Arlin ya? Apa, Bu? Tadi bahannya apa saja ya? Kain. Terus? Batu atau kelereng. Ah, Karet. Warna untuk buat kain. iya, kenapa? Ya, ya air. Kenapa harus pakai itu batu tadi, kelereng? Kenapa harus pakai itu? Untuk apa itu ya? Biar Pak. Ya, terus Putri apa Putri? Biar ada polanya. Oh, biar ada polanya. Bagus Putri ya. Ya, sama Arlin. Bagus sekali jawabannya. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Guru acak dulu ya. Siapa yang mau Guru tunjuk untuk menyebutkan langkah yang pertama? Ayo, Dewi, coba. Langkah yang pertama apa, Wi? Langkah yang pertama apa tadi? Langkah yang pertama, Harus apa yang dilakukan? Yang paling pertama. mengikat kelereng atau batu dengan karet gelang di kain. Ya, itu dulu ya. Berarti alat dan bahannya nanti terakhir. Apa disiapkan dulu alat dan bahannya? Ya. Iya, disiapkan dulu ya. Setelah itu dibentuk ya, Wi ya. Dibentuk dengan Ya. kelereng. Ayo berikutnya setelah dibentuk, Sophia, ayo tambahin jawabannya Dewi. Setelah tadi dibentuk, diapakan kainnya?
Celupkan ke air dingin terlebih dahulu, Bu. Ya, dicelupkan ke air dinginnya. Kemudian kemana, Sofia? Air panas yang berisi warna. Ya, jangan tangannya dicelupin ya, tapi kainnya ya, hati-hati. Tangannya nanti dicelupin itu ya. Nanti bahaya itu ya. Nah, setelah itu diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk, setelah diaduk-aduk diapakan? Ayo, Wirya. Keringkan. Oh ya, dikeringkan, ditiriskan. Kemudian setelah itu, ayo, siapa yang mau? Anggrek. Habis ditiriskan, diapakan anggrek? Karetnya itu dipotong, Bu, lalu dijemur. Oh, dipotong, jangan kainnya ya. Nanti berubah nanti motifnya ya, bisa hancur nanti. Ya, yang terakhir apa? Dwi, ayo Dwi. Yang terakhir diapakan kainnya? Dijemur, Bu. Ya, dijemur ya. Dijemur di bawah sinar matahari ya, jangan di bawah pohon nanti nggak kena sinar matahari. Bagus anak-anak, berdoa untuk anak-anak Dwi. Sama kami tadi ya, itu tadi dengan langkah-langkah pembuatan batik jumputan. Nah, tadi anak-anak di batik jumputan itu dikasih apa ya? Biar menarik. Apanya? Warna dan motif. Warna dan motif, baik. Larutan warna itu tadi penyusunnya apa anak-anak ya? Apa ya? Warna dan air. Warna dan air. Bagus sekali ya Dewi ya. Jadi larutan warna yang digunakan itu tersusun dari warna dan air. Nah, inilah sekarang anak-anak saat ini kita akan belajar menggolongkan ya, yang mana termasuk zat tunggal dan campuran. Tadi air itu termasuk apa? Tunggal. Warna? Zat tunggal. Ketika mereka dicampurkan? Campuran. Jadi campuran. Campuran apa? Homogen. Sudah bisa menggolongkan ternyata anak-anak ya, sudah bisa menganalisis penggolongannya. Coba sekarang Bu Guru jelaskan sedikit ya. Ini Bu Guru kasih pertanyaan nih untuk anak-anak ini. Nah, ini Mencoba dan semoga bermanfaat. Nah, sudah terbang, kita buka lembaran baru. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan untuk anak-anak. Yang pertama tadi sudah dijawab ya. Kemudian yang kedua tadi juga sudah dijawab ya. Termasuk ke dalam zat apakah. Dan yang terakhir. Nah, ini pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab? Kenapa termasuk ke dalam zat tersebut? Kenapa air termasuk zat tunggal? Terus kenapa ketika air dan warna dicampur termasuk campuran? Ayo, siapa yang mau jawab? Kenapa air disebut zat tunggal? Saya, Bu. Ada satu zat, Bu. Oh, siapa Doni? Doni? Karena terdiri dari satu zat. Oke, bagus sekali. Terdiri dari satu jenis zat. Gimana Dewi, benar nggak jawabannya Doni? Benar. Benar, baik. Kemudian ketika air dan warna itu dicampur disebut campuran karena apa? Homogen, Bu. Ya, homogen karena apa? Siapa yang mau jawab? Karena bercampur. Karena tercampur. Siapa itu ya? Arlin ya? Ya. Ya, karena tercampur. Makanya disebut campuran. Terdiri dari beberapa jenis Zat. ya. Bu Guru ingatkan kembali sekarang. Ya. Nah, ini caranya menggolongkan anak-anak. Kalau mau menggolongkan itu kita harus tahu unsur-unsurnya dulu ya. Apa bahan penyebabnya. Nah, ini masih ingat tidak? Ini gambar apa ini? Zat apa ini? Tunggal. Bagus sekali. Oke, dari Chandra, ini termasuk unsur apa senyawa? Unsur, yakin? Yang lain? Senyawa. Nah, senyawa, unsur senyawa. Nah, masih gini ya, masih bingung mungkin ya. Kemarin udah dipelajari tapi mungkin ada yang kelupaan. Ini termasuk apa? Ayo, siapa yang bisa? Senyawa, Bu. Ya, ini unsur apa senyawa? Emas ini emas. Senyawa, Bu. Yakin. Yakin. Baik, ini katanya tadi senyawa. Aduh, lupanya harus diulang lagi ini sedikit ya. Ini apa ini anak-anak? Gula, termasuk apa? Tunggal. Oke, ini juga garam. Nah, berikutnya. Nah, aduh, enak sekali anak-anak ya. Ini gambar apa ini? Campur, Bu. Campur Sophia. Sophia pingin ya?
Ya, ini termasuk apa Sophia? Campuran apa satuan? Campuran mana? Heterogen apa homogen? Heterogen. Heterogen. Ya, nanti Bu Guru minta penjelasannya nanti yang bilang heterogen. Terus ini sebut apa ini? Satuan. Ayo. Air susu, air sama susu. Campuran. Waduh, gimana ini anak-anak? Oke, biar semangat dulu nih. Kayaknya kurang konsentrasi nih anak-anak. Tepuk semangat. Oke, Bu Guru akan ajak anak-anak latih konsentrasi dulu sebentar saja. Nah, sekarang coba anak-anak lakukan apa yang Bu Guru perintahkan ya, dipegang apa yang Bu Guru sampaikan. Iya. Ya, oke. Ya, Bu. Pegang rambut. Ya, pegang tangan. Ya, pegang hidung. Pegang telinga. Hah? Telinga Nah, ibu ini bohong. nah, pegang jari. Iya, ada undangan dulu anak-anak. Kurang ini konsentrasinya ya, sekarang Bu Guru tes ya. Nah, bagus anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Guru jelaskan. Nah, tolong disimak dengan baik anak-anak, biar nanti anak-anak lupa lagi ya. Nah, penggolongan zat itu dibedakan jadi dua, ada zat tunggal dan ada zat campuran. Zat tunggal itu tersusun dari satu jenis zat. Campuran tersusun dari lebih dari satu jenis zat. Zat tunggal itu ada dua, ada unsur dan senyawa. Nah, perbedaannya di mana anak-anak? Kalau unsur tidak bisa diuraikan Dibagi secara menjadi dua. Nah, ya, diuraikan secara kimia nggak bisa lagi. Contohnya emas 24 karat. Nah, tadi jawabannya gimana itu ya? Senyawa apa unsur? Unsur ternyata ya. Nah, kalau senyawa itu masih bisa diuraikan anak-anak. Ya, contohnya tadi garam, gula, air, itu masih bisa diuraikan secara kimia tapi ya. Nah, sekarang campuran. Ini anak-anak kayaknya paham ini sama campuran. Ya. Apa bedanya campuran homogen sama heterogen? Siapa yang mau? Saya Bu. Dwi dari tadi kurang ini ya sariawan ini Dwi ya coba. Campuran homogen sama heterogen apa bedanya? Ayo. Saya, Bu. Ayo kasih Dwi dulu. Campuran homogen Dwi terdiri dari beberapa jenis zat terus gimana? Larut apa tidak dia? Larut. Larut apa tidak? Larut dalam air. Baik. Kalau heterogen larut apa tidak? Tidak. Bisa kasih contohnya, Wi? Seperti homogen. Larut dalam air, Bu. Ya, larut dalam air. Contohnya air gula. Ya, kalau heterogen apa ya contohnya ya? Kemarin kan praktek itu. Contohnya yang nggak bisa nyatu itu. Air sama apa? Air sama apa? Ya, air dengan minyak tuh masih ingat si Arlin. Jangan nanti bertengkar ya bagaikan air dengan minyak. Masih ingat ya? Ya, terima kasih ya Dwi ya. Mungkin grogi nih, lupa jadinya ya. Nah, itu tadi penjelasannya Bu Guru. Nah, sekarang biar anak lebih paham, coba perhatikan video berikut ini karena di akhir nanti Bu Guru minta anak-anak menganalisis. Ya, ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Tidak. Nah, baik. Saksikan ya videonya dengan baik. Ini dulu ya. Ini jadi di videonya ini. Zat penyusunnya dalam minuman. Biar gampang. Ada yang tersusun dari satu jenis zat, ada pula yang tersusun lebih dari dua jenis zat. Nah, yang tersusun dari satu jenis zat tadi sudah disebutkan Zat tunggal. tersusun lebih dari dua jenis campuran. Nana sudah tahu kan zat tunggal?
Kan campuran homogen dan heterogen. Tuh, disimak. Perhatikan contohnya. Nah, ini air di dalam kemasan. Terdiri dari satu jenis zat, disebut zat tunggal, yaitu senyawa. Berupa senyawa. Dan berikutnya, minuman manis dalam kaleng. Dari pemanis dan air. Masuk campuran homogen. Kopi. Mungkin ini maksudnya air sama gulanya ya, homogen ini ya. Air gulanya, tapi kalau ditambah kopi jadinya heterogen. Nah, ini dia penjelasannya. Minuman kopi menyisakan ampas ya, tidak larut, itu disebut dengan campuran heterogen. Dwi ya. Nah, teh manis hangat. Nah, ada air matang, serbuk teh, gula pasir, ini tercampur sempurna. Wah, ini yang suka masak ini. Adonannya ya, adonan ini satu ya, di campuran homogen. Adonannya masukkan nanti ya. Dan dulu anak-anak. Sudah selesai. Nah, sekarang giliran anak-anak nih lagi. Ayo. Ini yang uap-uap ini coba Sofia. Sofia. Ini gambar apa Sofia? Teh. Mau minum teh ya? Biar nggak ngantuk. Bergadang ini menghijau ini Sofia ya. Jangan bergadang masih kecil Sofia ya. Senyumnya nih senyum semangat nih, padahal ngantuk tapi senyum semangat ini. Nah, anak siapa yang mau menganalisis? Ayo. Saya, Bu. Siapa itu? Saya. Arlin. Oke, Arlin, ayo. Ada air, serbuk teh, dan gula. Air dan serbuk teh dan gula termasuk zat tunggal, yaitu senyawa. Setelah dicampur air teh termasuk campuran homogen. Zat. Iya. Dah? Udah, Bu. Iya, bagus sekali anak-anak. Sudah lengkap ya dari bahan penyusunnya terus termasuk zat yang mana. Anak-anak yang lain kira-kira ada yang mau menambahkan? Sama ya? Sama. Oke, itu tadi anak-anak sudah bisa menganalisis penggolongan zat tunggal dan zat campuran ya anak-anak ya tadi ya. Nah, anak-anak sekarang kita lanjutkan ya. Anak-anak sudah tadi memahami sedikit tentang tentang pembelajaran kita. Jadi anak-anak sekarang biar lebih paham dan anak-anak bisa mengeksplorasi apa yang anak-anak miliki. Sekarang anak-anak akan bekerja di dalam kelompoknya. Ya, di kelompoknya nanti berdiskusi anak-anak seperti biasa. Di WA grupnya, Bu Guru akan kirimkan LKPD-nya. Setelah selesai nanti difoto, dikumpulkan lewat WA lagi. Ya, diskusikan dengan baik dengan kelompoknya anak-anak ya. Biar anak-anak paham semuanya, biar semua bisa memahaminya. Bisa anak-anak ya? Bisa. Ada yang bertanya, anak-anak? Ada yang bertanya? Tidak. Yakin? Nggak ada yang bertanya nih? Kelompoknya masih seperti yang kemarin ya? Oke. Ya, masih seperti yang kemarin. Ya, nanti dikerjakan LKPD-nya dengan baik bersama kelompoknya. Nanti anak-anak boleh bertanya di WA group ya, Bu Guru juga akan masuk ke sana. Biar anak-anak Bu Guru bimbing. Ya, silakan meninggalkan Zoom dulu, nanti anak-anak akan kembali 30 menit lagi. Ya, anak ya. Sampai jumpa nanti anak-anak. Ya, Bu. Baik. Halo. Hai. Halo, hai. Oke. Udah anak-anak, kita udah balik ya di Zoom lagi. Tadi udah di WA, udah Bu Guru lihat selesai semuanya ya. Nah, saatnya sekarang seperti biasa kita anak-anak akan menyajikan hasilnya ya, hasil dari diskusinya tadi. Sudah berdiskusi dengan sangat aktif tadi ya, Bu Guru sudah ikut masuk ke sana. Seperti itu nanti anak-anak seterusnya ya, biar bisa aktif terus walaupun nanti kelompoknya ditukar, diganti ya.
Ya. Sudah siap? Dah. Dapat semangat. Woi, luar biasa sekali ya semangatnya ya. Nah, walaupun sudah siang tapi masih semangat. Ya, anak-anak seperti biasa sebelum anak-anak yang menyajikan hasil menyampaikan, yang lainnya sajikan ya dulu ya, biar semangat, biar percaya diri teman-teman. Siap ya? Kelompok mana dulu nih? Kelompok 3. Kelompok singa. Kelompok singa, Bu. Singa, oke. Singa yang mengaum ini. Ayo, siapa yang akan menyajikan pertama LKPD satunya? Chandra. Yang lainnya berikan ya biar semangat nih Chandra nih. Yang nggak loyo dia, ayo. Ya. 1, 2, 3, mulai. Go. Singa pasti bisa. Go. Yakin pasti bisa. Iya, bagus sekali udah penyemangat ini Chandra. Ayo, harus semangat Chandra ya menyampaikan. Yang lainnya boleh ditutup mic-nya dulu biar Chandra yang dibuka dan kedengaran suaranya. Ya, silakan Chandra didekati sedikit HP-nya. Unsur-unsur bahasa dan isi paparan. Sebentar. Maaf, Bu Guru belum share ya. Maaf ya, sebentar. Bu Guru share dulu. Ini LKPD satunya ya dulu ya. LKPD 1 tentang unsur-unsur iklan. Oke, Bu Guru share. Kabar. Ya, sudah terlihat ya? Sudah, baik. Lewat. Ya, oke. Ini sudah dibaca tadi ya bersama kelompoknya. Bu Guru lanjutkan saja langsung ke hasilnya. Silakan dibacakan hasilnya Chandra. Unsur-unsur bahasa dan isi paparan iklan televisi. Unsur-unsur iklan televisi hijau arum yaitu gambar, produk, orang, suara, dan tulisan. Bahasanya sangat menarik dan jelas membujuk orang untuk meminumnya. Isi paparan iklannya adalah tentang iklan minuman teh hijau harum yang manisnya pas, tidak nyangkut di leher saat meminumnya, dan tidak akan merasa haus lagi. Iya, lanjut. Unsur-unsur bahasa dan diisi paparan iklan radio. Unsur-unsur iklannya hanya ada suara saja. Bahasanya informatif dan mudah dipahami. Isinya adalah tentang minuman energen yang bisa diminum sebagai sarapan. Iya, sudah? Ya, lanjutkan. Bedanya adalah iklan radio hanya ada suara saja, sedangkan di iklan televisi ada unsur-unsur suara, gambar, tulisan. Iklan televisi lebih menarik dan mudah dimengerti. Iya, lanjut. Kesimpulannya? Unsur iklan televisi, suara, gambar, gerak, dan tulisan. Unsur iklan radio, suara. Unsur iklan internet sama seperti iklan televisi. Bahasa iklan media elektronik harus jelas, menarik, dan bisa mempengaruhi orang untuk membeli. Iya, sudah selesai Chandra? Nah, sekarang dilanjutkan ke siapa? Ya, Dewi. Chandra boleh di-mute dulu. Sekarang Dewi yang membuka suaranya. Dewi. Ya. 1. Alat dan bahan. Ya. Yaitu kain putih, Nah, ini warna, karet gelang, ember, air, dan uang logam. Langkah-langkah pembuatan kain batik jumputan. Siapkan alat dan bahan. Ikat uang logam dan kain dengan karet gelang. Masukkan kain yang telah diikat ke dalam ember yang berisi air warna. Tiriskan, buka ikatan, kemudian dijemur. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah langkah-langkahnya mudah, yaitu menyiapkan alat dan bahannya, mengikat kain, mencelupkan kain, membuka ikatan kain, dan jemur kain. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke LKPD 3-nya ya. Siapa?
Iya, sebentar, Sofia ya. Janya. Hasil analisis benda-benda berdasarkan komponen penyusunnya. Sajikan dalam tabel berikut. Nama kapur barus, zat penyusun kapur. Nama benda air garam, zat penyusun air dan garam. Benda gula pasir, zat penyusun gula pasir. Nama benda air gula, zat penyusun air dan gula. Nama benda minuman kopi, zat penyusun air dan kopi. Gula. Hasil analisis golongan tunggal dan campuran sajikan dalam tabel. Nama benda kapur tulis, zat tunggal senyawa. Nama benda air garam, zat campuran homogen. Nama benda gula pasir, zat tunggal senyawa. Nama benda air gula, zat campuran homogen. Nama benda minuman kopi, zat campuran heterogen. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang penggolongan zat tunggal dan campuran. Hasil pengamatan, ada 2 benda yang termasuk zat tunggal, yaitu kapur tulis dan gula pasir. Dan ada 3 benda yang termasuk campuran, yaitu air garam, air gula, dan minuman kopi. Ya. Dan tentang penggolongan zat tunggal dan campuran dapat dilihat dari komponen penyusunnya. Jika tersusun dari satu jenis zat disebut zat tunggal, jika tersusun lebih dari satu zat disebut campuran. Iya, terima kasih, bagus sekali. Sekarang diberikan yel-yel untuk yang penyaji terakhir tadi. Ayo Dewi sama Chandra, silakan diberikan yel-yel Sofianya. 1, 2, 3, mulai. Tepuk salut. 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 Iya, salut. Tepuk tangan untuk kelompok singkat dulu anak-anak. Ya, sudah bagus penyajiannya, senyumnya manis-manis ini semua ya. Walaupun Chandra nggak kelihatan ini senyumnya ya, tapi Bu Guru tahu senyumnya manis. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok mana ya? Kelompok Garuda, baik. Kelompok Garuda, silakan. Siapa yang mau presentasi? Saya Bu, yang pertama. Nah, yang pertama, silakan berikan yel-yel untuk si Putri. 1, 2, 3. Go, go, go. Garuda pasti bisa. Go, go, go. Yakin pasti bisa. Iya, telat sedikit ya, Dwi ya. Gak apa-apa, mungkin karena sinyalnya baru nyampe di situ. Silakan Putri, sekarang Bu Guru share dulu ya. Ya. Tulislah hasil analisismu pada lembar kerja berikut dan bandingkan perbedaan iklan televisi dan radio yang telah kamu cermati tersebut. Ya. 1. Unsur-unsur bahasa dan isi iklan paparan televisi, unsur-unsur iklan televisi. Teh pucuk harum adalah gambar teh pucuk harum, gambar orang, suara musik, suara orang, gambar bergerak, tulisan, bahasa iklan, persuasif, komunikatif, dan informasi. Isi paparan iklannya, iklan tentang produk minuman, yaitu teh pucuk harum yang manisnya pas dan tidak membuat haus lagi. Ya. Unsur-unsur bahasa dan isi paparan iklan radio. Unsur-unsur iklan radio, energen adalah suara musik dan suara orang, bahasanya persuasif dan komunikatif. Isinya tentang produk energen, minuman, dan juga makanan bagus dimakan saat sarapan. 3. Perbedaan kedua iklan tersebut adalah iklan televisi, iklan radio biasa dilihat dari unsur iklannya. Iklan radio hanya berupa suara, tetapi iklan televisi selain suara juga ada gambar, gerak, dan tulisannya. Itu sudah sampai di akhir pengerjaan LKPD. Anak-anak, saatnya anak-anak membuat kesimpulan tentang unsur-unsur bahasa dan isi paparan iklan media elektronik. Tulislah kesimpulanmu pada lembar di bawah ini. Jawaban. Kesimpulannya adalah unsur-unsur iklan media televisi dan internet memiliki persamaan, yaitu ada suara, gambar, gerak, dan tulisan. Sedangkan iklan radio hanya memiliki unsur suara saja. Bahasa iklan media elektronik yaitu persuasif, komunikatif, dan informatif. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Putri, sudah sangat jelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke LKPD 2. Siapa yang lainnya boleh dikatik ya, Nana, kalau ada yang nanti ingin ditanyakan. Ya, silakan.
Eksplorasi, coba amati proses pembuatan batik jumputan, analisis alat dan bahan, serta langkah-langkah pembuatan baiknya. Batik jumputan secara urutan, penjelasan dan solusi. Alat dan bahan, kain putih, ember, air, pewarna, karet gelang, uang logam. Langkah-langkah pembuatan kain batik jumputan. Pertama, siapkan alat dan bahannya. Kedua, ikatkan kain sesuai kreasi. Tiga, tiupkan kain tersebut ke dalam ember yang sudah berisi air warna. Terakhir, dijemur. Pengambilan tindakan. Setelah menganalisis gambar tersebut, biasakan Ya, anak-anak langsung ke kesimpulan ya, Dwi. ya, Bu. Setelah sampai di akhir pengerjaan LPD, anak-anak saatnya anak-anak membuat kesimpulan tentang langkah-langkah pembuatan batik jumputan. Teruskan kreasi pada gambar di bawah ini. Kesimpulan, untuk membuat kain batik jumputan, langkah-langkah siapkan alat dan bahannya. Lalu buat kreasi dengan mengikat kain, kemudian celupkan kain yang sudah diikat ke dalam air yang sudah berisi warna, lalu dijemur. Tahu? Iya, terima kasih Dwi. Iya. Lanjut ke LKPD 3-nya, siapa? Angrea? Angrea? Ya. Ya, silakan. Langsung Hasil analisis benda berdasarkan komponen penyusunnya sajikan dalam tabel berikut. Ya. Nama benda kapur tulis, zat penyusunnya kapur. Air kopi, zat penyusunnya air dan kopi. Air gula, zat penyusunnya air dan gula. Air susu, zat penyusunnya air dan susu. Air zat droga. Ini ada yang berdekatan duduknya ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, lanjutkan, Angre. Nama benda kapur tulis, zat tunggal senyawa. Air kopi, zat campuran heterogen. Air susu homogen. Ya. Udah? Udah. Ya, hasilnya Tuliskan hasil pengamatanmu tentang penggolongan zat tunggal dan zat campuran. Penggolongan zat tunggal dan zat campuran bisa dilihat dari komponen penyusun zatnya. Jika hanya tersusun dari satu zat, jenis zat itu disebut zat tunggal. Sedangkan zat campuran tersusun lebih dari satu zat. ya. Nomor 4. Sudah sampai di akhir. Nah, langsung dibaca kesimpulannya. LPD anak-anak saatnya tuliskan kesimpulanmu pada lembar di bawah ini. Kesimpulan penggolongan zat tunggal dan zat campuran dapat dilihat dari penyusunnya. Iya, terima kasih Angre ya. Sekarang ditutup dengan yel-yelnya, silakan. 1, 2, 3. G-double-O-D, G-O-B. Good job, Ate. Good job, Ate. Iya, asik sekali Putri ya. Bagus yel-yelnya ya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok Garuda dulu. Nah, kita lanjutkan dengan kelompok terakhir, si Kancil. Ayo, siapa yang mau presentasi duluan? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang lainnya diberikan yel-yel nih, biar sama-sama semangat nyari. Ayo. 1, 2, 3. Go, go, go. Yakin pasti, Kancil pasti bisa. Go, go, go. Yakin pasti bisa. Iya, iya. Silakan Arlin, menguruskan dulu. Ya, Bu. Langsung ke jawabannya ya. Ini Ya. langsung. Unsur-unsur dan isi paparan iklan televisi. Unsur-unsur pada iklan teh pucuk harum. Ada suara, ada gambar bergerak, ada produknya, dan ada kalimatnya. Bahasa yang digunakan jelas dan membujuk orang untuk membeli. Isinya adalah tentang minuman teh yang manisnya pas, tidak nyangkut di leher, dan membuat segar di mana saja.
Unsur-unsur bahasa dan isi paparan iklan radio. Unsur-unsur iklan energen. Ada suara musik dan orang yang bicara. Bahasanya jelas, menarik, dan membuat orang ingin meminumnya. Isinya tentang minuman makanan bergizi, yaitu energen baik dikonsumsi untuk sarapan. Perbedaan kedua iklan tersebut. Pada iklan radio tidak ada gambar atau tulisan, sedangkan di iklan televisi lengkap ada suara dan gambar tulisannya. Iya, langsung ke kesimpulannya. Kesimpulannya langsung dibaca. Kesimpulannya, unsur-unsur iklan televisi dan internet itu sama. Hanya saja kalau iklan televisi ditemui di televisi, sedangkan internet ditemui di internet. Unsur-unsur iklan televisi dan internet adalah ada suara, gambar, musik, gambar bergerak, dan tulisan. Iklan radio unsurnya hanya suara. Bahasa iklan media elektronik yaitu mudah dipahami, jelas, memberi informasi yang lengkap, dan membujuk orang untuk menggunakannya. Ya. Terima kasih Arlin. Sekarang kita lanjutkan ke siapa? Doni. Ya. Ya, yang lainnya diperhatikan ya, ditulis atau dicatat yang kalau perlu ada catatan untuk temannya ya. Ke LKPD 2-nya langsung ke jawabannya ya Doni ya. Ya. Ya, silakan alat dan bahannya apa saja? Kain, warna, air, ember, karet, uang, logam. Ya. Langkah-langkah pembuatan kain batik jemputan. Siapkan air, alat, dan bahan. Ambil kain, buat kreasi dan meningkatkan kain menggunakan karet gelang. Siapkan ember dengan dengan air panas diisi warna aduk. Celupkan kreasi kain tadi, kemudian angkat, tiriskan. Buka ikatannya kainnya. Buka ikatannya, jemur kainnya. Kesimpulannya, cara membuatnya, siapkan alat dan bahan, kreasikan kain, celupkan ke air warna, tuliskan, potong karet, dan jemur kainnya. Ya, sudah selesai. Terima kasih Doni. Kita lanjutkan ke yang terakhir siapa? Ya, Bu. Ya, silakan Wirya. Langsung ke jawaban ya Wirya ya. Ya. Tuh, ini yang di tabel. Yang lain boleh dimatikan mic-nya dulu biar kedengeran suaranya Wirya. Air dan sirup rasa. Ya. Air garam, air dan garam, air dan minyak, air dan Iya. Berikutnya. nama benar. Apa tulis senyawa? Oksigen unsur, air sirup homogen, air garam homogen, air dan minyak heterogen. Iya, yang ini hasil pengamatan. Benda yang termasuk tunggal unsur adalah oksigen, yang termasuk senyawa adalah apa tulis. Sedangkan campuran homogen contohnya air sirup dan air garam, dan campuran heterogen air dan minyak. Iya, terima kasih Wirya ya. Silakan diberikan yel-yel untuk Wirya. Siapa yang memberikan yel-yelnya? Ayo, Doni. Doni, Bu. Ya, silakan. Hebat, hebat, hebat. Kancil, memang hebat. Yes. Yeay, tepuk tangan untuk Kancil. Semuanya memang guru salut, hebat dan luar biasa ya. Nah, sekarang anak-anak gilirannya menanggapi tadi hasil diskusi teman-teman yang sudah disajikan. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, kelompok Kancil. Saya mau bertanya kepada kelompok Garuda di LKPD 2-nya yang mana namanya kalimat persuasif di iklan teh itu. Ya, itu pertanyaannya. Silakan kelompok Garuda. Siapa yang mau menanggapi? Ya, Putri, silakan. Saya nanya. Karena iklan yang terakhir di mana saja. Ya, katanya itu ya kalimatnya. Gimana, Doni? Terima kasih jawabannya dari Garuda. Ya, terima kasih ya jawabannya kelompok Garuda. Tadi ditanyakan yang mana termasuk kalimat persuasif yang membujuk kita untuk menggunakan tadi ya, atau meminum tadi minuman itu. Ya, terima kasih. Ada yang lainnya? Ya, Bu. Ya, kelompok Singa, silakan, Sofia. Ya, Bu.
Garuda sudah sangat baik tadi hasil diskusinya. Saya mau bertanya bagaimana cara kita menggolongkan zat tunggal dan campuran. Bisa diulang sekali lagi? Ya, bisa katanya kelompok kelompok siapa nih? Kancil ya? Kancil yang mau ulang. Kancil apa Garuda yang ulang? Kancil. Kancil. Saya akan Katanya Kancil mau jawaban. Ya, saya akan mengulangi untuk tahu benar-benar termasuk komponen campuran kita harus tahu untuk komponen penyusunnya. Contohnya air adalah air dan gula. Air adalah satu tunggal, gula adalah satu tunggal. Maka air gula adalah campuran karena tersusun dari lebih satu jenis zat. Ya, begitu jawabannya Singa. Gimana? Oh iya, terima kasih katanya ya kelompok Kancil sudah mulai mengerti teman-temannya. Ya benar, tadi penggolongan zat tunggal dan campuran itu dilihat dari bahan penyusunnya ya. Ya, diuraikan dulu bahan penyusunnya. Oke, lanjut, siapa lagi? Ada mungkin yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok Garuda, Anggrek. Kelompok Singa, bolehkah kita menggunakan air biasa pada saat mencelupkan kain ke warna? Nah, boleh apa enggak nih? Sama warnanya. Oh, lama katanya menyerap warnanya. Mungkin kelompok Kancil bisa membantu kenapa harus pakai air panas? Kenapa harus pakai air panas? Saya meresapnya cepat, Bu, lebih cepat. Ya, resapnya lebih cepat. Ya, sama jawabannya ya sama Sophia. Gimana kelompok Garuda? Terima kasih. Oh, terima kasih katanya kelompok Singa. Ya, ya. Ada yang saling menanggapi lagi? Tidak? Tidak. Ya, baik. Bu Guru akan membahas ya tadi yang didiskusikan oleh teman-temannya. Sekarang Bu Guru share dulu. Tadi ya, yang kita bahas LKPD dari LKPD 1. Nah, ini tadi ya pertanyaannya. Nah, ini Pak Bagus. Sekarang udah bisa bantu apa enggak nih Pak Bagus ini anak-anak? Pak Bagus selalu mendengarkan radio. Biasanya di sela-sela pemutaran musik ada iklan radio. Nah, pada saat itu dia sedang mendengarkan salah satu iklan di radio. Kalimat pada iklan tersebut sebagai berikut. Belilah pemutih Boklin, dijamin putih tanpa noda. Setelah mendengarkan iklan tersebut, Pak Bagus teringat akan istrinya anak-anak yang menginginkan kulit yang putih. Akhirnya, Pak Bagus menyarankan istrinya untuk membeli produk tersebut. Karena ini meyakinkan Pak Bagus, akhirnya pergilah istrinya ke supermarket. Sampai di rumah, nah istrinya marah-marah nih sama Pak Bagus. Pak Bagus salah menyampaikan manfaat produk karena iklan radio tersebut juga kurang jelas tadi ya penjelasannya mungkin ya. Menurut kalian, mengapa iklan tersebut memunculkan kesalahpahaman? Ayo, bantu Pak Bagus, siapa yang mau? Kenapa bisa salah paham nih Pak Bagus? Apanya yang kurang? Iklannya kurang jelas, Bu. Oh Dan iya, karena iklannya kurang jelas ya. Jangan sampai seperti ini nanti anak-anak ya. Makanya anak-anak sekarang belajar tentang iklan. Tidak tahu yang mana yang bagus iklannya, yang informasinya yang jelas. Ya, bisa paham anak-anak untuk ini unsur-unsur iklan? Bisa. Ya, kita lanjut ke LKPD 2. Nah, ini kakinya siapa ini? Dipakai kamen ini ya, ibu-ibu ini ya. Nah, ini dia kan. Hari Raya Galungan di Bali umat Hindu biasanya akan pergi ke pura, baik laki-laki maupun perempuan memakai kamen atau kain. Kebetulan Bu Dewi, nah Bu Dewi ini ya, ibunya Dewi apa Dewi ini? Baru saja membeli kain batik jumputan yang akan dipakai saat galungan. Kainnya berwarna sangat indah dan menarik. Dewi bertanya kepada ibunya, Bu, bagus sekali kamennya. Coba Dewi aja yang ngomong ini ya, anggap aja Dewi, ayo. Ayo, Dewi mana Dewi? Yang ini, dibuka dulu mic-nya ya. Ini dibaca. Bu, bagus sekali kamennya. Kira-kira gimana cara membuatnya, Bu? Soalnya aku lihat baju temanku ada yang motifnya sama kayak motif batik ini. Susah apa tidak ya buatnya? Ya, gimana kira-kira jawabannya Bu Dewi? Susah apa tidak? Kira-kira ada yang mau jadi Bu Dewi nih? Susah apa enggak? Tidak terlalu susah, Bu. Iya, Arlin. Ya, silakan Arlin dijawab, tidak perlu susah. Lalu bagaimana langkah-langkahnya Arlin?
Pertama, kalian siapkan kain terlebih dahulu. Terus ambil kelereng atau batu, itu bebas. Dan ikatkan kelereng atau batu itu ke kainnya. Motifnya terserah kalian. Setelah kelereng itu ikat dengan kain. Dengan karet tuh diikat itunya. Apa namanya itu kelerengnya. Habis itu. Iya, terima kasih ya Arlin ya. Tadi sudah menjelaskan dengan baik, itu jawaban untuk Bu Dewinya. Gimana Bu Dewi? Bisa ya? Iya. Oke, lanjut ke yang terakhir. Nah, siapa yang mau baca nih? Yang cowok nih. Siapa baca? Saya, Bu. Siapa? Doni, ya, ayo. Siang hari Komang pulang dari ladangnya karena haus dia lalu mampir ke warung yang menjual es. Dia membeli es jeruk. Kenapa air yang awalnya bening setelah diberi sari buah jeruk dan es oleh penjual airnya menjadi berubah warna? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ya, ayo, apa yang menyebabkan? Jawab pertanyaan. Siapa yang bisa? Yang lain, ayo. Dewi, dibuka mic-nya dulu. Ya, apa yang menyebabkan? Karena sari buah jeruknya tercampur dengan airnya. Iya, luar biasa jawabannya Dewi. Ayo yang lain ada yang mau menambahkan? Tidak? Tidak, Bu. Nah, jadi itu ya. Jadi air tadi yang dibilang sama Dewi benar ya. Sari buah jeruknya inilah yang membuat warnanya berubah. Karena dia tercampur sempurna. Namanya campuran homogen. Betul sekali. Oke anak-anak. Ada yang ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Ya. Boleh bebas ya, Bu, saat Untuk ininya. Untuk kain jumputan itu. Oh, nanti ya. Uang logam pas buat bentuknya. Oke, itu tadi pertanyaannya Arlin ya. Ini berhubungan nanti dengan buat ya Bu Guru lupa untuk diingatkan sama Arlin ya. Jadi untuk anak-anak untuk membuat kreasi kain batik jumputannya di rumah masing-masing ya, karena waktunya nggak cukup di sini nanti. Nah, terus anak-anak nanti boleh mau menggunakan dari pertanyaannya Arlin, boleh pakai batu, uang logam atau apa saja yang bisa membentuk motifnya dengan bagus ya. Nanti di rumah anak-anak atau di foto ya, kirimkan ke Bu Guru nanti ya. Kan anak? Bisa, Bu. Bisa. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi kita belajar tentang apa saja anak-anak? Putri, tentang apa kita belajar tadi? Yo. Tentang iklan apa? Ya, unsur-unsur iklan elektronik yang kedua. Wirya, kita belajar tentang apa tadi? Ayo Wirya yang jawab. Campuran homogen dan heterogen. Dan apa tadi? Zat tunggal dan campuran ya? Ya. Jadi, Sofia nih yang ngantuk. Yang ngantuk. Jadi apa tadi? Unsur-unsur iklan sudah, penggolongan zat tunggal dan campuran sudah, lagi satu. Kita belajar apa ya tadi ya? Yo, tiba-tiba hilang ingatan ini Sofia ya. Belajar tentang langkah-langkah buat apa tadi ya? Buat batik. Ya, aduh, ini rupanya benar-benar kadang ini Sofia ya. Enggak apa-apa, tapi masih semangat ya. Nah, itu yang kita pelajari tadi anak-anak. Bagaimana pelajaran hari ini? Seru, Bu. Menyenangkan. Ya, Dewi gimana Dewi? Pembelajaran hari ini seru? Menyenangkan, Bu. Ya, menyenangkan ya. Iya, seru sekali ya. Ya, anak-anak, jadi kita belajar tadi unsur-unsur iklan media elektronik. Apa manfaatnya anak-anak ketika kita belajar tentang unsur-unsur iklan media elektronik? Supaya tidak terjadi apa nanti? Jadi kebingungan. Kesalahpahaman dalam membeli produk, menggunakan produk. Kemudian kita belajar tadi tentang kain batik jumputan supaya anak-anak nanti bisa membuatnya ya. Siapa tahu nanti anak-anak kecil sudah jadi pebisnis ya. Nanti dari hal-hal yang kecil ya. Kaget ini adanya. Siapa tahu dari punya baju putih
kemudian dibentuk-bentuk, diikat-ikat, nggak sengaja jadi bagus bentuknya lalu dijual. Seperti itu ya, bisa saja anak-anak ya. Terus tadi kita menggolongkan satu tunggal dan campuran, apa anak-anak manfaatnya? Supaya kita tahu yang mana campuran tunggal dan campuran di kehidupan sehari-hari kita ya. Kita pelajari hari ini luar biasa sekali anak-anak ibu, udah semangat sekali. Nah, jadi anak-anak untuk PR, nah ini PR nanti Bu Guru kirim ke WA, Bu Guru sampaikan juga ya. Jadi PR-nya nanti anak-anak memilih salah satu iklan di televisi boleh, di internet boleh ya, karena sering main game ini siapa tahu ada lewat iklan, gitu ya. Nanti itu dianalisis unsur-unsur iklannya ya anak-anak ya. ya Terus anak-anak juga nanti kan buat kain batik jumputan. Hati-hati dengan menggunakan air panas dan benda-benda tajamnya ya, hati-hati. ya Bantuan orang tuanya. Dan untuk ini anak-anak, untuk mengukur kemampuan anak-anak, seberapa paham anak-anak dengan pembelajaran hari ini, Bu Guru kirimkan tes ininya ya, tes pengetahuannya ya, evaluasinya ke WA Group berupa Google Form seperti biasa. ya Bu. Soalnya gampang-gampang anak-anak, mungkin jawabannya agak susah. Tapi Bu Guru yakin anak-anak semua pasti bisa. Tadi sudah bagus sekali pembelajarannya. Nah, sebagai wujud anak-anak juga cinta tanah air, tadi sudah menyanyikan lagu nasional, sekarang kita menyanyikan lagu daerah. Lagu dari Papua anak-anak. Iya. Ini dari teman kita, keluarga kita dari Papua. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak ya. Ya Bu. Guru share dulu. ya Sabar. Nah, sabaran ini ya. Semangat ini. Belum Iya, tepuk tangan untuk anak-anak. Nah, ingin tahu nggak setelah menyaksikan tadi lagu daerah ini dan menyanyikannya, ingin tahu lebih dalam tentang Papua anak-anak? Ingin tahu? Iya, jadi anak-anak ini luar biasa budaya Indonesia ya, sangat beragam. Kita harus bangga sekarangnya. Bangga menjadi anak Indonesia? Bangga. Sekali ya. Ya, anak-anak sudah menyaksikan tadi dan menyanyikan dengan baik sekali. Pembelajarannya juga berlangsung tadi sangat seru ya, menyenangkan, dan anak-anak juga mengikutinya dengan disiplin tadi Bu Guru lihat.
kemudian dengan apa namanya aktif ya, dengan aktif kalian anak-anak ya. Ini juga saling menanggapi, saling membantu. Guru sangat kagum dengan anak-anak guru ya. Bila perlu dipertahankan dan dilanjutkan ya anak-anak. Ya, Bu. Baik. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa dulu ya. Siapa yang mau? Ya, Bu. Ya, Arlin silakan. Teman-teman, mari kita mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih anak-anak, Arlin dan semuanya. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Ya. Sampai jumpa. Bu Guru tutup dengan Om Santi. Om Santi. Om Santi. Om Santi.